korupsi bukan sekedar angka yang hilang dari kas negara. Ia hadir saat koneksi lebih berharga daripada kompetensi, saat hukum bisa dinegosiasikan, dan ketika kebenaran dikalahkan oleh viralitas. Di balik pintu-pintu birokrasi ini ada dua cara masuk. Jalur pertama, kualifikasi, seleksi, kerja keras. Jalur kedua, satu telepon ke orang yang tepat. Nepotisme bukan sekedar KKN dalam definisi hukum. Ia adalah momen ketika kedekatan personal mengalahkan kompetensi. Dan semua orang di ruangan itu tahu, tapi mereka memilih diam. Dalam penelitian kami, 5 dari 6 narasumber menyebutkan nepotisme sebagai pintu pertama yang membuka jalannya korupsi yang lebih besar. Bukan karena pelakunya yang jahat dari awal, tapi karena satu kompromi kecil bisa melatih otakmu untuk menerima kompromi yang berikutnya. Ketika koruptor tertangkap, kita menanti satu hal, keadilan. Tapi yang sering datang justru angka yang membingungkan. Vonis bertahun-tahun, remisi demi remisi, dan akhirnya kebebasan lebih cepat dari yang seharusnya. Teori deterensi Beccaria sudah menyatakan sejak 1764, hukum hanya efektif kalau ada kepastian. Bukan sekedar beratnya vonis, tapi keyakinan bahwa siapapun yang korupsi pasti akan merasakannya. Yang kami temukan dari narasumber ini bahwa orang tidak takut pada hukumannya, tetapi dia takut pada kepastiannya. Dan jika kepastiannya masih bisa dinegosiasi, korupsi akan terus dihitung sebagai nilai yang sepadan. Setiap hari, jutaan orang Indonesia membentuk opini tentang korupsi bukan dari pengadilan, tapi dari beranda mereka. Media sosial telah menjadi pengadilan rakyat yang tidak pernah tertutup. Kuatannya nyata. Kasus Rafael Alun meledak bukan dari press conference, tapi dari satu video di TikTok. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana sosial media berpengaruh terhadap pendapat seseorang pada korupsi, tetapi siapa yang mengendalikan sosial media tersebut? Apakah kita sudah cukup kritis untuk tidak hanya menjadi penonton yang pasif? Tiga variabel ini, nepotisme, hukuman, dan media sosial, tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengunci. Dan untuk memahaminya, kami bertanya langsung kepada orang-orang yang hidup di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri ya. Ya, contoh kasus kayak di kepentingan untuk kepentingan pribadi ya. Berarti satu mungkin dia menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya. Bisa disalahgunakan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, misalnya korupsi, adanya penyalahgunaan fasilitas yang ada, ataupun mengambil keputusan secara sepihak untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya secara tidak adil. Biasa kayak gitu, misalnya di luar sekolah, seperti pembuatan surat-surat, KTP, bantuan sosial bisa lebih cepat prosesnya kalau kita punya kenalan. Lambat banget kalau kita tidak punya koneksi. Oh, jadi sering banget ya sekarang tuh kayak Ya, saya sering melihat praktik tersebut, misalnya seperti di rumah sakit saat cek kesehatan, dan juga saat membuat dokumen, dan masih banyak lainnya. Apakah itu termasuk penyimpangan atau kekuasaan? Pernah ya, dan itu sangat amat merupakan penyimpangan. Dan juga itu tuh kayak
kita tuh merampas hak orang lain gitu kan. Terus itu juga melanggar prinsip keadilan sosial. Alasan kamu lama di sini apa? Ya, saya dapat pekerjaan, terus saya juga ada pengalaman, terus saya juga kan dulunya udah pernah berpengalamannya di bidang-bidang seperti ini. Kamu bagus, tapi saya akan pertimbangkan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Hai Ibu, ada salam dari Mama. Oh iya, silakan duduk. Makasih Ibu. Saya sudah siapkan posisi. Jadi kamu besok tinggal. Terdakwa divonis 3 tahun penjara dengan denda. Permisi berapa lama Bu? Setahun Bu, aset sudah aman. Sudah 2 minggu itu ada panggilan-panggilannya. Yang baru kalian tonton itu bukan lebay. Data KPK menunjukkan ribuan kasus serupa terjadi di setiap tahun dan sebagian besar tidak pernah sampai ke pengadilan. Kita sering dengar alasan ini budaya kekeluargaan, sudah dari dulu begini, tapi kami menolak narasi itu. Budaya bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Dia dibentuk oleh pilihan-pilihan yang diambil setiap hari. Dan kalau hari ini kita terus memilih koneksi di atas kompetensi, kita bukan sedang melestarikan budaya, kita sedang mewariskan kerusakan. Nepotisme dinormalisasikan karena kita terima. Hukum tidak menentukan karena masih bisa dinegosiasi. Dan keduanya bertahan karena kita diam. Vonis 10 tahun bisa menjadi 4 tahun, bukan keadilan. Itu matematika yang menguntungkan pelaku. Selama koruptor bisa menghitung bahwa resiko penangkapan kecil dan hukumannya bisa dicicil lewat remisi, tidak ada undang-undang yang akan mengubah perilaku mereka. Yang kita butuhkan bukan hukuman yang lebih berat di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hukuman yang tidak bisa ditawar untuk siapapun dan pengecualian. Penelitian kami menemukan satu pola yang konsisten. Toleransi terhadap penyimpangan kecil menjadi pintu pertama menuju korupsi yang lebih besar. Selalu, kita bangga waktu media sosial berhasil mengungkap kasus besar. Tapi, kita diam waktu isu korupsi yang sama tenggelam karena kalah saing sama konten hiburan. Masalahnya bukan pada platformnya, tetapi pada kita. Kita terlalu pasif jadi konsumen. Kalau kita mau media sosial jadi alat pengawasan yang sesungguhnya, mulai dari hal yang paling sederhana, berhenti share sebelum verifikasi, karena disinformasi yang kita sebar hari ini adalah tameng yang melindungi koruptor besok. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai masyarakat merupakan bagian dari masalah ini. Setiap kali kita titip urusan kepada orang dalam, setiap kali kita diam melihat ketidakberesan di lingkungan sekitar, dan setiap kali kita membagikan berita tanpa tahu kebenarannya, kita sedang memberi makan sistem yang selama ini kita keluhkan. Korupsi bertahan bukan hanya karena ada yang melakukan, tapi karena terlalu banyak dari kita yang membiarkan. Jadi, kamu ada di posisi mana?
Toh satu keistimewaan karena koneksi. Laporkan satu ketidakadilan yang kamu tahu. Verifikasi satu berita sebelum disebarkan. Mulai dari satu, mulai dari kamu.